Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How have you been? Apa kabar anak ustazah? I hope all of us in a good condition. Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. We meet again in English lesson with me, Ustazah Suci. Kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Inggris dengan Ustazah Suci. First, let's pray before we start our lesson today. Pertama sekali, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Unit 1, All About Me. In the last video, we already learned in reading and speaking section. Di video sebelumnya kita sudah belajar pada bagian membaca dan berbicara. And now I will explain to you in writing section. Dan hari ini Ustazah akan menjelaskan pada bagian menulis. You can open your textbook page 14 and 15. Kamu bisa buka buku cetak bahasa Inggris kamu dan buka halaman 14 dan 15. We start from vocabulary. Listen and repeat. Kita mulai dari kosakata. Dengarkan dan ulangi. Di sini Ustazah akan berikan audio. Anak Ustazah dengarkan audionya dan ulangi apa yang diucapkan oleh audio tadi. Di sini gunanya untuk melatih pronunciation kamu, melatih pengucapan kamu dalam bahasa Inggris. Track 1-11. Tourist, tourist. Playmate, playmate. Neighbor, neighbor. Member, member. Profile, profile. Foreign, foreign. Information, information. Fact, fact. Okay, I will explain to you about the vocabulary. Ustazah akan jelaskan tentang kosakatanya. Number 1, tourist. Tourist is a person who is visiting another place for fun. Tourist atau wisatawan adalah orang yang mengunjungi suatu tempat atau suatu negara untuk bersenang-senang atau seperti untuk liburan. Number 2, playmate. Playmate same with a friend. Jadi playmate itu artinya adalah teman. Okay? Number 3, neighbor. Neighbor is a person who lives near you, atau orang yang tinggalnya dekat denganmu, atau bisa dibilang neighbor ini artinya adalah tetangga. Number 4, member. Member is a person who is in a group. Member dalam bahasa Indonesia adalah anggota atau orang yang ada dalam suatu grup. Number 5, profile. Profile is a short description of a person. Profile atau profil adalah penjelasan singkat tentang seseorang. Number 6, foreign. Foreign is being of or from a country that is not your own. Jadi dalam bahasa Indonesia foreign itu artinya asing. Kalau orangnya namanya foreigner atau orang asing. Number 7, information. Information is details about a person, place, event, etc. Jadi yang ke-8 adalah information. Dalam bahasa Indonesia itu artinya informasi. Informasi ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang orang atau tempat atau suatu peristiwa dan lainnya. Selanjutnya, fact. Fact is something that is known to be true or to have happened. Jadi fact ini dalam bahasa Indonesia adalah fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan sudah terjadi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai vocabulary in writing section. Now, you can do the exercise. Number 2, match the words that their definitions. Jadi anak ustazah bisa kerjakan latihan mencocokkan kata dengan artinya seperti yang sudah ustazah jelaskan tadi.
Nah, kita sekarang masuk pada grammar atau tata bahasa. Grammar yang akan Ustazah bahas hari ini adalah simple present tense. Simple present tense is basic grammar that you have to know. Jadi simple present tense ini adalah grammar dasar atau tata bahasa dasar yang kamu harus tahu. There are 3 forms that I will explain to you. Ada 3 bentuk yang akan Ustazah jelaskan kepada Ananda semua. Yang pertama, positive form atau bentuk positifnya. Yang kedua, negative form atau bentuk negatifnya. Dan yang ketiga, question form atau bentuk tanyanya. Pertama, Ustazah akan jelaskan tentang positive form. Dalam bentuk positif ini, kita gunakan rumus yaitu subjek. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it, saya, kamu, kami, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, ditambah dengan verb atau kata kerja. Pada contoh yang pertama, kita gunakan kata kerjanya atau verbnya adalah kata start atau mulai. Nah, di sini ada perbedaan, ada starts dengan S, with S, and start without S, tanpa S. Mengapa itu bisa berbeda? Jika terdapat subjek, yaitu subjeknya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, and it, untuk benda, or name of person, atau nama orang, dalam present tense kita tambahkan S atau ES. For example, he starts, she starts, it starts, Lucy starts. Contoh lainnya, he goes, she goes, it goes, or Lucy goes. Jadi ditambahkan S dan ES untuk subjek he, she, it atau name of person atau nama orang. Sedangkan untuk subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, and we, kami, itu tidak perlu ditambahkan S atau ES. Jadi langsung saja kata kerjanya. For example, I start, you start, we start, they start, I go, you go, we go, they go. Tidak perlu ditambahkan S dan ES. Contoh dari bentuk positif simple present tense adalah she starts new diet. Di sini kata kerjanya start memulai ditambahkan S karena subjeknya adalah she. Contoh kedua, you start new diet. Di sini kata kerjanya hanya start tanpa S ditambah S atau ES. Nah, itu disebabkan karena subjeknya adalah you. Sekarang kita masuk pada bentuk negatif dari simple present tense. Dalam bentuk negatif ini biasanya diiringi dengan kata not. Jadi untuk subjek he, she, it itu menggunakan does atau lebih lengkapnya does not atau diperpendek jadi doesn't. Lalu ditambahkan verb 1 atau kata kerja yang pertama. Tidak perlu lagi ditambahkan S atau ES karena sebelumnya sudah ada kata does atau doesn't atau does not. For example, contohnya, she doesn't start new diet. Dan pada subjek I, you, we, they itu kita menggunakan do atau do not atau don't. Dan dilanjutkan dengan verb 1 atau kata kerja yang pertama. For example, you do not start new diet. Selanjutnya kita masuk pada bentuk pertanyaan dari simple present tense. Di sini kita bisa menggunakan does dan do yang mana artinya adalah apakah. Does seperti yang Ustaz jelaskan tadi digunakan untuk subjek she, he, it. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan verb 1 atau kata kerja yang pertama. For example, does she start new diet? Apakah dia perempuan memulai untuk diet? Selanjutnya adalah penggunaan do. Subjek yang digunakan adalah I, you, they, we. Dan selanjutnya kita menggunakan verb 1 atau kata kerja yang pertama. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Do you start new diet? Apakah kamu memulai diet baru? Nah, jadi pada question form atau bentuk pertanyaan,
Do dan does itu diletakkan di awal kalimat pertanyaan. That's all for our lesson today. I hope you enjoy with this video. Before we close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.